Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Korwil Pendidikan Kecamatan Lombok sekaligus sebagai pengawas pembina, Ibu Siti Nur Ainun SPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Gugus 2 Ganinggara Kecamatan Lombok. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Gugus 2 Ganinggara Kecamatan Lombok, Bapak Ibu Operator, singkatnya hadirin dan hadirat yang sama-sama saya banggakan. Jadi adapun materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yaitu struktur kurikulum merdeka. Jadi sebelum saya lanjutkan, ada satu buah lawas untuk kita semua. Salam doa buku bulan, najina renduk basungu, tadilah suar basumbu. Saya ulangi, salam doa buku bulan, najina renduk basungu, tadilah suar basumbu. Ya, silakan kita maknai bersama. Jadi kita ini ibarat bulan ya, yang bersinar ya. Tapi kadang sinar kita itu redup, tidak selamanya kita itu terang. Jadi ada yang membantu kita agar kita yaitu ada dila ya, ada dila dalam bahasa Sumbawa, tadilah suar basumbu. Jadi dila walaupun kecil bisa membantu ya. Jadi silakan kita maknai sama-sama. Jadi apakah kekhasan dari kurikulum merdeka? Ya, jadi setiap tahun kita itu menggarap kurikulum. Mulai tahun ini kita sudah mulai menggarap yang namanya KOSP. Jadi kurikulum merdeka, kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, ini perbedaan dari kurikulum sebelumnya dari segi nama ya. Apa kekhasan dari kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu? Ya, mari kita lihat sama-sama. Jadi di dalam kurikulum merdeka kita mencantumkan yang namanya pembelajaran intrakurikuler. Itu semua mata pelajaran yang kita masukkan di dalam pembelajaran intrakurikuler. Itu intra ini artinya di dalam ya, di dalam pembelajaran. Terus ada kekhasan, ada proyek penguatan program pelajar Pancasila yang jamnya diambil dari mata pelajaran yang kita ajarkan. Ya. Nah, secara pengelolaan waktu, pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek dengan semua mata pelajaran, dari semua mata pelajaran, dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Jadi ini langsung kita ke proyek, Bapak Ibu. Jadi misalnya ada 2 proyek, jadi di SD kita langsung SD saja. Di SD itu minimal ada 2 proyek yang akan kita garap di dalam 1 tahun. Nah, dari alokasi waktu proyek penguatan program pelajar Pancasila yang sudah kita tetapkan, tidak mesti di dalam 2 proyek itu harus sama alokasi waktunya kita alokasikan. Jadi asal total keseluruhan dari proyek itu ya sudah memenuhi. Bisa saja proyek 1 misalnya makan waktu sekian minggu, proyek kedua beda. Asal total waktu keseluruhannya itu sesuai dengan alokasi waktu yang sudah kita tetapkan, yaitu 20 sampai dengan 30% dari total keseluruhan jam pembelajaran. Ya. Nah, yang berikutnya ada satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel. Jadi selain yang ditetapkan oleh daerah, kita bisa menambahkan karakteristik sekolah di dalam muatan lokal itu. Nah, cara kita memasukkan itu bisa diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Yang kedua, mengintegrasi
Bapak Ibu ya, untuk mengutamakan. Ini untuk struktur kurikulum PAUD kita lewati. Nah, untuk struktur kurikulum SD. Jadi di SD itu ada 3 fase. Ada fase A kelas 1 2, fase B kelas 3 4, fase C kelas 5 dan 6. Jadi saat kita berbicara fase, ini larinya nanti ke CP. Ya, seperti sudah kita jelaskan kemarin di KKG bahwa CP ini sudah ada, kita dikasih oleh pemerintah, dan CP ini bisa kita download langsung di platform Merdeka Mengajar. Inilah yang saya katakan kemarin bahwa kami akan memberi pancing, bukan ikan. Ya, jadi CP sudah diberikan oleh pemerintah, bisa di-download di platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar bisa diakses dengan menggunakan akun belajar. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, silakan semua kita agar bisa mengaktifkan, bisa mengawasi semua guru kita tuh aktif akun belajarnya. Karena pengalaman kita kemarin masih ada beberapa orang guru yang ikut ke KG kemarin itu belum tahu passwordnya, Pak. Saya yakin semua akun belajar tuh ada, tetapi karena kita tuh jarang mengakses platform Merdeka Mengajar, mungkin atau dapat pendidikan, sehingga kita itu lupa akun belajar. Namanya kita manusia, Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kita sebagai kepala sekolah selaku admin dari akun belajar itu sendiri, Bu Ririn, kita ini sebagai admin, kepala sekolah sebagai admin, itu kalau ada Bapak Ibu guru yang lupa password akun belajarnya, itu bisa kita reset. Nggak bisa Bapak Ibu guru mereset sendiri, tetapi kepala sekolah yang mereset. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kita sharing tentang itu ya, karena kita kepala sekolah bisa mereset akun guru dan bisa mereset akun siswa kita. Jadi sangat penting kita sebagai kepala sekolah, karena kita adalah admin di dalam belajar ID ini. Silakan Pak, ya kita sampai sharing aja. Ini saya potong sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan materi kita pada hari ini adalah menyusun KOSP. Jadi maksud saya ini Bu, jadi kami lihat di PNM itu kan hanya segaris besar dan ada beberapa contoh. Yang kami inginkan Ibu ibarat kerangka, ibarat ini bagian kurikulumnya dari 1, 2, 3. Kemudian nomor 1-nya apa isinya, nomor 2 apa isinya, 3 apa isinya. Ini maksud saya. Kalau supaya bisa satu-satu, ini maksud saya ini. Kalau berarti langsung saya tampilkan kurikulum. Ya, ini yang saya harapkan ya. Tapi saya selesaikan ini pengantar, ini setiap kami mengadakan IHT Pak, wajib kami sampaikan ini, karena ini PPT-nya dari Kementerian Bapak Ibu. Ini sebagai pengantar kami, mohon maaf kalau saya melenceng, karena saya memang berpikir tadi bahwa untuk mengakses PMM, jadi ada hubungannya semua antara kurikulum, PMM, akun belajar. Jadi tidak mungkin kita menyelesaikan PMM kalau kita tidak tuntas di akun belajar, dan siapa yang punya hak tentang akun belajar itu kepala sekolah. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi yang materi yang tadi saya tarik ya tentang akun belajar ya.